Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu dari kami beristirahat di malam hari kemarin hingga di pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Selamat pagi untuk saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita di hari ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Batak. Amsal 14 ayat 26, demikianlah yang tersurat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sementara itu di dalam bahasa Batak, di Bible kita, demikianlah yang tersurat. Biar mida Jehovah do partanobatoan natogu, laus gabe hapurusan di akanakna do imada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kebutuhan mendasar yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita tentu ingin merasakan ada rasa tentram di dalam kehidupan kita. Rasa tentram ini kita dapatkan dari perasaan hati kita yang timbul sebagai respon atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasa tentram ini sebagaimana yang tadi kita sama-sama baca, yang kita dengar, bisa kita dapatkan apabila kita takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka ini menjadi sumber kehidupan kita agar kita semua dapat terhindar dari jerat maut. Akan tetapi ada beberapa yang menanggapi kalimat takut akan Tuhan ini dari sisi positif maupun dari sisi yang negatif. Dari sisi yang negatif saya akan membacanya terlebih dahulu, saya akan menyampaikannya. Takut akan Tuhan dilihat sebagai hukuman atau balasan atas pelanggaran atau perbuatan dosa kita. Di sini Tuhan digambarkan sebagai figur yang penghukum. Dampaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari akan muncul kekhawatiran, kegelisahan, dan keterpaksaan dalam menjalani kehidupan. Itulah kalau bagaimana kita menanggapi kalimat takut akan Tuhan secara negatif. Bagaimana dengan tanggapan atas kalimat tersebut secara positif? Secara positif, takut akan Tuhan merupakan ungkapan atau nasihat untuk pribadi atau orang-orang yang kita kasihi. Takut di sini digambarkan sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan yang disertai dengan sikap tunduk dan hormat atas kemahakuasaan Tuhan. Takut di sini tidak digambarkan secara negatif, seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi takut akan Tuhan merupakan salah satu bentuk kepatuhan atau ketaatan kita kepada atas kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, gambaran takut akan Tuhan ini akan terlihat dari sikap hormat dan patuh yang berkorelasi dengan sikap rendah hati,
tulus dan juga ikhlas. Jadi kalau kita berbicara mengenai takut akan Tuhan secara positif, itu akan terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bersikap dalam menyikapi sesuatu atau menghadapi sesuatu. Sikap rendah hati, tulus ikhlas, ini berbanding terbalik apabila kita menanggapinya takut akan Tuhan itu sebagai sesuatu yang negatif. Yang tadi saya sampaikan, negatif ini terlihat dari kekhawatiran, kegelisahan, apabila saya melakukan ini, nanti akan berdampak kepada hukumannya seperti ini, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari kebutuhan manusia utama yang tadi saya sampaikan di awal, selain rasa tentram, tentu kita sebagai manusia, sebagai pribadi mengharapkan adanya rasa aman. Rasa aman ini selain dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, juga kita dapatkan dari perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kita. Oleh karena itu, di renungan yang singkat di pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua bahwa rasa tentram, rasa aman yang kita harapkan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari akan bisa kita dapat apabila kita menanggapi takut akan Tuhan secara positif. Ini akan berdampak pada bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah tersebut atau sikap kita sehari-hari dengan rasa tulus dan ikhlas serta rendah hati. Kiranya kita semua diberkati, diberikan ketentraman dan juga rasa aman di dalam kehidupan kita sebagaimana yang tadi disampaikan di Nats Renungan Harian kita di pagi hari ini. Demikian renungan singkat kita. Semoga kita semua terberkati dan menjalani hari ini dengan rasa optimis dan juga dengan sikap yang rendah hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang telah kami dengar. Rasa tentram, rasa aman yang kami harapkan sebagai pribadi, kiranya Tuhan berkenan untuk membimbing kami agar Tuhan sebagai perlindungan kami dapat menjadikan umat-Nya sebagai umat yang takut akan Tuhan. Kami berpengharapan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Orang Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.